Selamat berjumpa kembali, Oma, Opa, Opung, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, tentunya karena pemeliharaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga hanya di dalam nikmat-Mu kami boleh menghayati kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita pada jalan kehidupan kami atau terang bagi setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk memintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia telah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oma, Opa, Opu, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih dalam Yesus Kristus. Apakah kita masih ingat cerita tentang 12 pengintai orang Israel yang mengintai ke tanah Kanaan? Bisa dibaca kisahnya dalam Bilangan pasal 13. Ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan 10 orang membawa kabar buruk, tetapi 2 orang membawa kabar baik. 10 orang ini dihukum oleh Tuhan
dengan mati di padang gurun, sedangkan dua orang ini tidak, tetap hidup dan dijanjikan untuk memiliki tanah pusaka di tanah Kanaan. Dan kita tahu dua orang itu adalah Yosua dan Kaleb atau Kaleb. Yosua kita tahu menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel. Nah, bagaimana dengan Kaleb? Apa yang terjadi dengan kehidupan Kaleb ini? Dalam pembacaan ini kita membaca bahwa ternyata ada kisah tentang Kaleb yang dikisahkan dalam Yosua pasal 14 dalam pembacaan kita ini. Dan di usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu 85 tahun, ternyata Kaleb tetap menjadi pemimpin yang gagah berani dari suku Yehuda, yang tidak hanya mengingatkan janji Tuhan kepada Yosua, tetapi dia juga menawarkan diri untuk menaklukkan Hebron yang dipandangnya bisa sebagai tempat untuk pertahanan dan kubu perlindungan orang Israel pada waktu itu. Karena Hebron didiami oleh bangsa yang besar dan kuat di tanah Kanaan, ayat 12 dalam pembacaan kita. Dan penaklukan Hebron itu dikisahkan dalam Yosua pasal 15 ayat 13 sampai 19. Butuh 45 tahun bagi Kaleb untuk mendapatkan janji dari Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui Musa dalam Bilangan pasal 14. Sungguh luar biasa penantian Kaleb. Waktu yang sangat lama. Dan apakah janji Tuhan kepada Kaleb pada waktu itu? Bahwa hanya Kaleb dan Yosua yang hidup dari angkatan mereka, dari generasi mereka. Sedangkan generasi yang lain itu yang lain dalam generasi mereka itu akan mati di padang gurun. Dan kemudian mereka berdua dan keturunannya akan mendapatkan bagian tanah pusaka Kanaan. Dalam Bilangan pasal 14, kita buka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 sampai ayat 24, ayat 30, ayat 34 dan 38 dikatakan seperti ini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ayatnya yang ke-34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Dan ayatnya yang 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kaleb dan Yosua berperan besar dalam menenangkan hati orang Israel pada saat itu, karena mereka marah mendengar kabar buruk yang dibawa oleh ke-10 pengintai bahwa tanah Israel memang bagus, subur, tetapi didiami oleh bangsa-bangsa yang besar, yang kuat, yang pasti mereka tidak akan bisa kalahkan. Tetapi Kaleb dan Yosua justru mengatakan hal yang berbeda, bahwa tanah itu subur, makmur, dan mereka pasti bisa mengalahkan bangsa-bangsa di sana karena Tuhan menyertai mereka. Dalam pasal 13 ayatnya yang 30 dikatakan begini.
Kaleb berusaha untuk menenangkan bangsa itu. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan juga dikisahkan dalam pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Mengapa Tuhan memberikan janji itu hanya kepada Kaleb dan Yosua? Karena mereka setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang diulang-ulang, baik dalam Bilangan pasalnya yang ke-14 tadi yang kita sudah baca, dan juga pembacaan kita tadi di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. Sebagai seorang pemimpin dan rekan sekerja, Yosua setuju untuk memberikan Hebron kepada Kaleb dan memberkati dia untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang masih tinggal di Hebron. Ayatnya yang ke-12, karena memang itulah janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada Kaleb waktu dia mengintai tanah Kanaan. Keluarga yang diberkati Tuhan, perlu berapa waktu lamakah harapan dan kerinduan kita dijawab oleh Tuhan? Perlu berapa lama doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Apakah 1 minggu? Apakah 2 bulan? Apakah 1 tahun? Apakah 5 tahun? Apakah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun? Setiap orang mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau 1 tahun, 5 tahun mungkin kita masih bisa sabar menunggu. Tapi bagaimana jika berpuluh-puluh tahun seperti yang dialami oleh Kaleb? 45 tahun dia menunggu. Apakah kita masih tetap sabar? Apakah kita masih tetap berusaha? Apakah kita masih tetap berdoa? Apakah kita tidak kecewa dan marah kepada Tuhan? Bisa saja ada yang masih sabar menunggu, tetap berusaha, dan kemudian tetap berdoa, tetap percaya kepada Allah. Tapi bisa saja juga ada yang tidak sabar, ada yang kecewa dan marah kepada Tuhan. Karena Tuhan belum menjawab harapan dan doa-doanya. Melalui kehidupan Kaleb, kita diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan tetap percaya kepada Tuhan dan janjinya. Melalui Kaleb kita diajarkan untuk tetap setia, sepenuh hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama seperti bunyi firman Tuhan dalam Matius 22 ayatnya yang 37. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, sepenuh hati, sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak bimbang, kita tidak ragu kepada Allah. Kita sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Memang butuh perjuangan, butuh doa yang sungguh-sungguh, butuh proses yang mungkin tidak sebentar. Memang perlu perjuangan yang berat, memang perlu waktu yang mungkin saja lama. Tetapi keyakinan kita adalah jika apa yang kita doakan dan perjuangkan memang telah dirancang Tuhan bagi kita, maka hal itu akan dipenuhinya sesuai waktunya, tepat pada waktunya, dan indah pada waktunya. Di usia yang tidak muda lagi, Kaleb
menjadi teladan iman kepada kita dalam hal kesetiaannya kepada Tuhan. Di usia muda sampai tua, kesetiaan Kaleb tidak berubah. Kesetiaannya kepada Tuhan tidak berubah. Umurnya boleh sepuh, tetapi hanya kepada Tuhan dia berserah. Usianya sudah lanjut, tetapi imannya tetap kuat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak mengenal batas waktu dan usia. Artinya dalam segala hal dan dalam segala kondisi atau setiap waktu, mestinya kita selalu percaya kepada Allah dan menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus setia kepada Allah dengan tetap berserah dan mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Kita percaya bahwa kesetiaan kepada Tuhan akan berbuah manis dan indah, walau perlu proses dan waktu yang lama. Kita percaya bahwa kesetiaan kepada Tuhan akan berbuahkan kebaikan dan sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya mendengarkan doa, tetapi Dia juga menjawab doa kita. Tuhan tidak hanya mendengarkan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan yang tidak diminta oleh kita, tetapi jika itu yang terbaik, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tetaplah percaya, tetaplah setia, bukan setengah hati, tetapi sungguh-sungguh atau sepenuh hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Opung, oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seperti biasa dalam ibadah keluarga, ada waktu untuk berdiskusi atau bercakap-cakap tentang firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Melalui ibadah kali ini ada 3 pertanyaan bagi kita semua. Yang pertama, sebutkan bentuk-bentuk sikap setia yang bisa saudara tunjukkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kesulitan dan tantangan apa saja yang saudara alami untuk menunjukkan hidup yang setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ceritakanlah bagaimana pengalaman saudara mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Opung, oma, opa, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau tidak saja hadir tetapi memberkati dan melindungi kami sekalian. Dan firman-Mu pada saat ini kembali menguatkan atau meneguhkan iman kami kepadamu, bahwa upah dari kesetiaan adalah kebaikan dan sukacita, sebagaimana yang dialami oleh Kaleb dan keturunannya. Oleh karena itu, biarlah kami sekalian yang telah mendengarkan firman-Mu ini tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, keluarga-keluarga yang beribadah pada saat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati, pikiran, dan kehidupan jemaat sekalian